Roma 8 ayat pertama sampai 11 demikian. Oleh sebab itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh tabiat daging telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, dan untuk menghapuskan dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut keinginan daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut tabiat daging memikirkan hal-hal yang dari keinginan daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Namun kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu, namun jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Namun jika Kristus di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara dengan melakukannya. Haleluya. Ada sebuah kisah persahabatan yang begitu akrab. Dua anak dari kecil mereka bersahabat. Sekolah sama-sama. Bahkan duduknya di tempat atau di bangku yang sama. Orang tuanya juga mengenal baik kedua anak ini. Mereka tumbuh besar, lalu juga hidup di tempat yang sama, bekerja dengan pekerjaan juga yang sama, saling menolong, saling membantu. Suatu ketika di malam tahun baru, mereka mengadakan perayaan bersama. Nah, ceritanya dalam perayaan itu mereka kebablasan minum minuman keras. Mereka mabuk. Meskipun mereka dalam pengaruh minuman keras, pagi dini hari itu mereka memutuskan untuk pulang. Jadi sahabatnya yang satu mengendarai mobil. Pulang mereka,
Dalam perjalanan terjadilah kecelakaan yang menewaskan salah satu sahabat itu. Yang nyetir yang hidup. Yang menjadi korban, yang meninggal adalah temannya yang duduk di sampingnya. Tentu orang tuanya sangat terpukul dengan kejadian seperti ini. Polisi datang memeriksa tempat kejadian perkara itu, mengukur dengan cermat. Ya ternyata karena anak ini mengendarai mobil dalam pengaruh alkohol, maka jalannya itu melenceng, menabrak batas, dan akhirnya menabrak tiang di ujung sana. Itulah yang menyebabkan kecelakaan. Bagaimana si anak yang hidup ini? Dia harus menjalani proses hukum. Lalu menerima laporan dari tim polisi yang memeriksa itu dan menjatuhkan vonis, kamu bersalah. Kamu harus menanggung hukuman dan di penjara. Si anak ini sudah kehilangan sahabatnya. Dia harus menjalani hari-harinya di dalam penjara itu. Bagaimana dengan orang tua dari anak yang meninggal itu? Kalau ibu-ibu jadi mamahnya gimana? Geleng-geleng ya. Sedih ya, hatinya sedih. Tapi dalam kesedihan itu mereka juga mengatakan, ya, anakku juga sama-sama mabuk sebenarnya. Kebetulan saja dia yang mengendara. Kalaupun anakku yang nyetir juga mungkin bisa kejadian sama seperti itu. Kecelakaan. Lalu si sahabat yang tadi yang harus menanggung konsekuensi hukum ini di penjara bertahun-tahun. Bagaimana juga perasaannya dia? Perasaannya dia juga lebih menderita sebetulnya. Sahabat baikku dari kecil, dari SD, sekolah bareng, suka duka bersama, bekerja bersama. Kok akhirnya aku yang membuatnya celaka. Aku yang membuatnya meninggal. Hukuman itu bertahun-tahun dia jalani. Nah, sesudah bebas, ternyata perasaan bersalah itu tetap ada. Meskipun penjara sudah membuka pintu dan dia dipersilakan untuk bebas keluar, tapi hatinya tidak sebebas dulu. Dia sangat merasakan, ini karena aku, temanku meninggal, karena aku, keluarga itu kehilangan anak yang diharapkannya. Nah, bertahun-tahun setelah bebas juga, ia tidak mau untuk ketemu dengan keluarganya. Dia tidak mau, tidak ceria yang dulu. Memilih dia menutup diri karena rasa bersalah itu. Sampailah suatu saat ada hamba Tuhan yang datang melawat
ke rumahnya. Lalu ngobrol, bercerita tentang kondisi yang dihadapi sekarang. Ya, hamba Tuhan itu hanya kebanyakan mendengar saja. Meskipun tidak banyak kata-kata yang dikeluarkannya, tapi Pak Pendeta itu sudah mengerti, tahu bahwa si anak ini sangat terpukul dengan kejadian itu. Rupanya sang pendeta hamba Tuhan ini juga pernah mengunjungi keluarga almarhum sahabatnya itu dan bahkan memimpin pemakamannya. Dari situ hamba Tuhan ini juga mendengar bahwa keluarga lambat laun sudah memaafkannya, sudah mengampuni si sahabatnya ini. Bahkan menuliskan surat yang menyatakan bahwa segala sesuatunya sudah diikhlaskan, bahwa kami telah kehilangan anak kami, dan kamu adalah sahabatnya. Maka jangan sampai aku atau kami juga kehilangan kamu. Kami ingin kamu juga sering berkunjung ke rumah kami supaya sedikit terhibur. Apakah si sahabatnya ini sudah membuka surat itu? Pendetanya ini bertanya, tahukah kamu bahwa keluarga temanmu itu pernah menitipkan surat untuk kamu? Apakah kamu sudah menerimanya? Anak ini mengatakan, iya, saya sudah menerima amplop surat itu. Namun saya tidak mau menyentuhnya. Saya masih trauma. Saya bisa membayangkan kekecewaan orang tua itu. Kekecewaan papa mama dari temanku itu. Maka aku biarkan saja surat itu. Aku simpan di lemari. Si pendeta ini mengatakan, ayo sekarang ambil surat itu. Buka. Bacalah. Dengan gemetar, tangannya membuka lemari. Lalu di bawah tumpukan dari baju-bajunya, dia ambil surat itu. Dia bawa lagi ke ruang tamu, dan di depan Pak Pendeta itu, amplopnya dia buka. Suratnya dia keluarkan. Lalu dia membacanya. Isinya adalah kurang lebih, anakku, kami kehilangan anak kami yang menjadi harapan kami. Namun kami yakin dan percaya bahwa dia sudah damai bersama dengan Tuhan. Kini kami sudah memaafkan kamu. Dan kami tidak ingin kehilangan lagi kamu. Selesai masalah hukum yang harus kamu jalani, kami berharap kamu bisa kembali menjalani hidup ini dengan baik. Syukur-syukur kalau kamu sering-sering datang ke rumah kami, ngobrol bersama-sama dengan kami. Ingat anakku, kami tidak ingin kehilangan
yang kedua kali. Bagaimana reaksinya setelah anak itu membaca surat dari keluarga sahabatnya yang meninggal itu? Ia menangis sejadi-jadi. Betul ada penyesalan, tapi sebenarnya dengan membaca surat itu ia merasa lega. Bahwa semuanya yang ia khawatirkan itu tidak terjadi. Membaca surat itu seolah-olah adalah sebuah pengumuman bahwa ia bebas, merdeka. Untuk betul-betul merdeka dari rasa bersalah itu memang tidak mudah. Ada penyesalan yang dalam. Nah, kalau tema hari ini adalah merdeka dari rasa bersalah, pastilah setiap orang ketika melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan, ada rasa hati yang iya ya, saya ini bersalah. Kemarin kita bercerita ya, Tri, kalau kalau Tri memarahi anaknya, mungkin sampai membentak, sampai memukul. Oke, pada saat itu mungkin kita jengkel, kita merasakan sesuatu yang marah sekali. Tapi sesudahnya apa yang terjadi? Nyesel. Kenapa aku harus membentak? Kenapa aku harus menjewer? Kenapa aku harus memukulnya? Sehingga ia sakit hati. Ada rasa bersalah. Padahal ya, ini dilakukan untuk kebaikan anak kita. Nah, bayangkan kalau hal ini, kesalahan ini hanya untuk menyenangkan sendiri. Kita menyakiti orang lain supaya kita terlihat lebih baik. Kita ngomongin orang lain, memfitnah orang lain supaya kita lebih pamornya naik. Supaya orang melihat kebaikan kita. Nah, kalau kita menyadarinya, maka sebenarnya ada perasaan bersalah. Nurani perasaan bersalah ini sebenarnya adalah satu hal yang baik. Kenapa? Karena hati nurani kita masih bisa Tuhan sentuh, Tuhan ingat. Karena ada banyak orang yang melakukan kejahatan, melakukan intimidasi, mungkin bisa membunuh, bisa korupsi, bisa melakukan banyak dosa kesalahan. Hatinya itu udah tumpul, tidak merasa bersalah. Kok bisa hati manusia bisa tumpul itu? Bisa. Kalau kita terus-menerus membungkam suara kebenaran Tuhan. Sekali kita ngambil milik orang lain, hati kita tuh berdebar-debar ya. Jangan-jangan nanti saya ketahuan. Kita berpikir lagi, bagaimana kalau dia nanti membutuhkan, lalu uangnya saya ambil. Ada perasaan bersalah. Terus kita pembenarannya, ya udah, kan saya juga lagi butuh. Terus kita membungkam lagi. Semua orang juga akan melakukan yang sama kalau dalam keadaan kepepet. Kita membungkam terus. Nih, udah berkurang. Terus ada kesempatan lagi, kita ambil lagi. Kira-kira perasaan bersalahnya berkurang nggak? Berkurang perasaan bersalahnya. Sudah biasa.
3 kali, 4 kali, 10 kali jadi mata pencaharian. Kenapa? Karena ya kita sudah membungkam itu, sudah terbiasa. Nah, kalau kita keliru, melakukan salah, melakukan dosa, masih di sini ada perasaan bersalah, perasaan tidak nyaman, itu tandanya bahwa nurani kita masih baik. Maka kalau teguran Tuhan itu sampai pada hati kita, jangan keraskan hati kita. Harusnya kita kembali kepada Tuhan, bertobat, mengaku salah, mengaku dosa. Nah, sampai di sini saja memang juga perlu perjuangan lagi. Karena iblis juga bisa memakai rasa bersalah itu terus-menerus untuk menghancurkan kita. Sama seperti tadi kisah sahabat itu yang mobilnya celaka, membawa maut pada sahabat. Dia merasa bersalah dan terus-menerus mengurung diri. Iya, aku ini orang berdosa. Aku ini sangat kejam terhadap keluarga itu. Aku sudah menyakiti orang-orang yang mencintai dia dan seterusnya. Dihantui rasa bersalah. Maka ada orang mengatakan, ya sudah, kalau saya sih udah kepalang basah. Saya udah jadi perampok, ya udah, terusin aja jadi perampok karena saya udah kepalang basah hidupnya di situ. Umur saya juga berapa tahun lagi sih? Nah, ada banyak yang punya prinsip begini. Kenapa? Karena kesadaran itu tetap dibelenggu oleh rasa bersalah. Rasa bersalah itu tidak membuatnya merdeka. Padahal kata Paulus mengatakan, betul itu ada hukum Taurat yang mengatur, kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh itu, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu, menguduskannya, menyucikannya. Betul hukum itu ada, tetapi hukum itu sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa ketika kita melakukan sesuatu yang salah. Ketika kita sudah terjadi melakukannya. Hukum itu hanya menegur hati kita supaya sadar. Dan yang menyelamatkannya adalah bukan hukum itu. Paulus mengatakan, Yesus yang sudah mati. Ia yang menebus dosa kita itu. Sama seperti anak itu yang membaca surat pengampunan dosa ketika Anda dan saya juga membaca Injil Tuhan, mestinya yang terjadi adalah bahwa saya tuh sudah diampuni oleh Tuhan. Kasih Tuhan itu sudah membebaskan saya dari rasa bersalah, dari dosa itu. Maka yang harusnya terjadi adalah saya bersikap sekarang berubah dalam diri kita. Maka tidak ada lagi orang mengatakan kepalang basah. Melainkan saya hidup harus baru. Saya harus mencontoh Tuhan Yesus. Saya harus bersyukur oleh penebusan Tuhan. Nah, coba bayangkan si anak ini yang sudah menerima tadi surat pengampunan itu, kalau kemudian dia balik lagi, mabok-mabokan lagi, habis mabok bawa mobil lagi, nyelakain orang lagi. Pastilah si keluarga yang berduka tadi itu lebih kecewa. Emang ya dasar nih anak. Tabiatnya sudah kayak begitu. Nah, Paulus mengatakan jangan punya tabiat kayak begitu. Jangan punya tabiat kedagingan istilahnya. Yang dimaksud tabiat kedagingan, dagingnya ini bukan daging sapi yang beli di situ ya, daging ayam bukan. Yang dimaksud daging ini kata Yunaninya sarx, bahwa manusia ini dalam kedagingannya, dalam keinginan jasmaninya selalu menginginkan pemuasan diri.
Maka dengan menginginkan pemuasan diri, ia dibutakan untuk melihat sesama manusia, untuk melihat hukum Allah, untuk melihat Taurat Tuhan. Semuanya dilabrak, semuanya dilanggar. Kenapa? Karena yang penting adalah keinginanku terlaksana. Itu yang dimaksud keinginan daging. Nah, manusia yang seperti ini ya susah untuk melihat pengampunan dari Tuhan. Maka Paulus mengatakan ketika kamu sudah dibebaskan dari rasa bersalah, dari dosa-dosamu, milikilah tabiat Tuhan Yesus seperti Kristus itu. Hidup di dalam pertobatan, hidup menurut roh. Karena roh itu yang dimaksud Roh Kudus itulah yang menuntun kita pada kebenaran, yang menegur hati nurani kita untuk melakukan yang baik, yang benar, supaya roh itu menuntun kita pada kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Roh Kristus tuh ya, ketika Yesus mati di kayu salib, roh itu yang menghidupkan dia. Bangkit. Kita juga harus bangkit dengan roh itu supaya nanti kita menyongsong kehidupan yang kekal. Jadi apa yang harus dilakukan? Hiduplah menurut roh itu. Kalau di hati kita ada yang menegur, salah. Kamu jangan melakukan itu. Kamu jangan mengambil yang bukan milikmu. Maka harusnya dituruti itu. Hidup menurut roh. Kita suka nih untuk ngomongin orang. Roh Kudus itu pasti ngomong di sini. Salah loh yang kamu lakukan itu. Kalau mempergunjingkan orang itu nggak ada yang benernya. Kalau mau negur, samperin orangnya. Kamu salah. Nah, maka hidup menurut roh adalah kita mengerem itu, berhenti melakukan yang salah itu. Nah, sekarang kita harusnya berani evaluasi. Kita ini hidup menurut roh atau menurut nafsu duniawi, keinginan daging kita. Kalau menurut roh, maka baiklah kita dipimpin oleh Roh Kudus itu. Kenapa? Karena jaminannya bukan hanya kebahagiaan, tapi kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah kita pelihara kehidupan yang kekal ini, supaya kita bersama-sama nanti menikmati hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.